Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Gufron dan Eyang Bangkon. Oke, Alhamdulillah ketemu lagi sore ini dengan keadaan yang sehat dan masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang troubleshooting komputer. Yang mana kemarin disampaikan bahwa ada troubleshooting pada saat PC, dalam hal ini PC desktop, itu Eyang, di-on-kan atau dihidupkan, lampu indikator on atau nyala, tetapi tidak ada tampilan apapun di layar. Begitu ya, Eyang ya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Eyang, diagnosa pertama yang dicek adalah komponen atau bagian dari komputer yang disebut dengan PSU, Power Supply Unit. Nah, hari ini kita akan sharing dan disampaikan oleh Eyang Bangkon apa yang berikutnya perlu dicek dari troubleshooting semacam itu. Ngaten Eyang nggih? Ya. Monggo Eyang. Iya, jadi kalau kita secara internasional itu selalu pelajarannya disebutkan kalau ada trouble atau masalah di sebuah PC, maka yang dicek pertama kali adalah PSU. Itu sering untuk ujian internasional untuk meraih sertifikat dasar tentang komputer. Sering itu muncul pertanyaan, kalau komputer bermasalah, maka mana dulu yang harus dicek? Tapi dalam bentuk bahasa Inggris pertanyaannya ya. Pasti ada salah satu pilihan di situ PSU. Jawab aja PSU pasti benar. Oh. Ya, soalnya dulu saya juga salah satu yang membuat soalnya. Iya, dilibatkan dulu ya. Oke. Pertanyaan itu sampai sekarang masih sering muncul. Nah, apakah penyebabnya itu saja? Enggak. Kemarin kita kan ternyata salah satu penyebabnya adalah PSU. Itu secara internasional. Namun kalau di Indonesia tidak ya, tidak. Jadi PSU justru yang kedua, ya, atau yang ketiga. Di Indonesia ya, Eng ya? Iya. Kenapa? Karena listrik Indonesia itu naik turun. Kita itu 220 volt ya, yang dari PLN itu stabil itu kalau di perkotaan ya. Kalau di perkotaan atau yang dekat dengan tiang listrik itu, dekat dari sumber itu stabil. Rumah ini dekat dengan tiang listrik, langsung ngambil dari sana, dari sumbernya langsung. Tapi kalau di desa itu kan rumah-rumah tuh masuk gang itu ya, ke dalam-dalam itu ya. Nah itu kan listriknya kan dari rumah satu ke rumah lain nyambung-nyambung. Iya, betul. Semakin jauh ke dalam, voltase biasanya turun. Tidak lagi 220 atau 230 volt. Kalau kita ukur bisa sampai 200 volt atau mungkin lebih bawah. Kalau itu terjadi, maka otomatis komputer tidak akan bekerja normal ya. Seperti tadi salah satunya tidak tampil di layar monitor, namun lampu indikator LED-nya itu nyala, tapi nggak ada tampilan tuh di layar monitor. Artinya kalau kita di Indonesia, cek dulu voltase dari listrik yang masuk itu, listrik AC. Sebelum ke komputer, sebelum ke PC-nya. Iya, dicek pakai akumulator aja kalau itu bisa ya. Kalau dia ternyata turun, ya sudah, kendala utamanya di situ. Komputernya sendiri aslinya tidak rusak. Sumber arus listriknya yang bermasalah. Iya. Itu sering, saya di sini tuh sering orang datang bertanya itu. Biasanya gini, saya membeli di toko, dicek di sana normal. Ketika di rumah kadang kena, kadang enggak. Terutama pada saat maghrib mulai itu sulit untuk bisa nyala. Logikanya pada saat maghrib itu kita udah tahu itu orang sudah mulai pakai listrik loh. Iya, betul. Sehingga drop. Nah, betul. Makanya kalau di Indonesia itu cek dulu sumber listriknya, naik turunnya itu. Pernah itu Eyang di lingkungan kami ya, termasuk di rumah saya itu kalau di atas maghrib, di atas jam 6 sore sampai malam sekitar jam 9 itu kadang-kadang malah jeglek. Pada saat PC di-on-kan itu istilahnya jeglek. Apa istilahnya jeglek?
ya matilah ya, Nggih, nggih. langsung saklarnya turun tuh, Iya, cetek betul semacam itu. Iya, Oh, itu kan ada urusannya gini, karena itu berarti dayanya yang kurang bisa jadi gini. Kalau itu misalnya di tempat Anda 900 watt ya, apa langganannya mintanya Iya. daya yang masuk. Kalau voltase turun, otomatis dayanya kan turun. Kan daya itu kan arus kali voltase. Iya, iya, iya. Kalau voltasenya turun, ya otomatis dong dayanya turun. Iya. Lah, nggak cukup ya tadi langsung Iya, mati. Istilahnya sehingga- dalam bahasa Inggrisnya itu jeglek. Gitu ya, bahasa Jawa ya, bahasa Jawa lagi. Nah, kayak gitu. Ya. Oh, Bagaimana penanganannya? iya. Itu Ya, yang oke penting. lah, poinnya di situ. Iya, Iya, kalau betul, gitu betul. ya udahlah pakai stafol aja kan bisa. Hmm, Stafol itu kan nanti yang bisa. stafol kan stabilizer voltage Iya, ya. bisa. Orang nyebut juga AVR, automatic voltage regulator ya. Sama aja itu ya, disebut AVR atau apa stafol. Sayang saya itu nggak punya gitu loh contohnya ya, sudah rusak dan kami nggak butuh itu gitu. Iya, Karena iya. di sini stabil terus, jadi pakai itu. Jadi kalau stafol tuh fungsinya kan gini toh, listrik masuk, pasang voltase, Iya. pasang stafol. Iya, Nah nanti ada keluaran kan. iya, Nah outputnya. kalaupun listrik yang input ini naik turun, kadang 200, kadang lebih gitu ya, oleh stafol ini distabilkan. Oh, Kalau dia 200, maka akan dinaikkan menjadi 220 ya, sehingga keluarannya konstan 220. Ya. Stabil outnya, Iya, outputnya stabil 220 volt. Iya, kalau di sini tinggi 240, maka diturunkan menjadi 220, sehingga keluarnya tetap 220. 220 volt. Nah, dalam kaitan ini stafol berfungsi. Jadi komputernya sendiri enggak rusak. Tidak sampai Iya. mengenai ke PC-nya. Iya. Tapi ingat, Oke, oke, kalau oke. beli stafol itu yang kualitas ya. Soalnya sekarang ini banyak dijual stafol-stafol yang ya ring ngangkatnya itu sedikit sekali gitu loh. Jadi dia kalau turun sampai 190 volt, dia nggak kuat ngangkat ke 220 itu. Artinya dari kualitas Iya, staffolnya staffolnya. sendiri. Kalau yang baik itu bisa. Nanti kan ada ring begini. Stafol ini bisa menyetabilkan pada ring berapa, misalnya 170 volt hingga 240 volt, nah, kayak gitu. Jadi kalau kalau 240 dia turunkan, kalau 170 dia naik. Kalau di luar ini itu dia nggak mampu Nggak gitu. mampu. Bahkan ada yang pendek sekali itu. Jadi misal 200 sampai 220 kayak gitu. Ya. Jadi kualitas daripada stafol itu. Kualitas, kembali ke kualitas sayang ya. Iya. Oke. Ya. Bisa dipahami ya, sahabat semua ya. Dari kualitas voltase yang kita gunakan, kualitas stabilizer ya, yang kita gunakan juga sangat berpengaruh terhadap komponen PC yang kita punya. Begitu ya, ya? Oke. Suaranya jadi kayak gini ya. Naik turunnya listrik yang input itu bisa merusak power supply loh. Juga bisa merusak komponen yang ada di dalam komputer. Karena nanti output dari power supply itu juga nggak stabil kan? Iya, betul. Terutama yang merusak itu gini ya. Kalau dia di bawah, nilainya di bawah standar, kalau voltase di bawah normalnya disebut under voltage. Kalau di atasnya kan over voltage. Ya, betul. Under voltage itu nggak begitu berbahaya, mungkin ya paling komputer nggak nyala ya di situ. Tapi kalau over itu berbahaya loh, bisa merusak komponen. Ya, yang kita jaga itu overnya sebetulnya. Over voltage-nya itu. Ya, tapi bukan bermakna undernya nggak penting ya. Jadi seperti itulah penggunaan stafol itu harus ya digunakan pada kondisi yang seperti ini. Kemudian penjelasan selanjutnya gini. Stafol stabilizer voltage kan artinya penyetabil tegangan. Ya.
AVR, Automatic Voltage Regulator, pengatur voltase secara otomatis. Ya, kadang-kadang AVR itu ada kayak gini, di tengah-tengahnya itu ya, di voltage itu ada AC-nya, jadi kayak gini, AVR gitu ya, kadang ada AC gitu ya. Memang ya AC itu kan harus AC yang dimaksud, Harus bolak-balik. Iya. Itu yang distabilkan. Jadi ada AVR, AC kayak apa, pokoknya ada kata AC-nya AC. gitu di situ. Maksudnya itu yang distabilkan adalah arus bolak-baliknya. Iya, yang dari luar mau masuk itu. Nggih. Jadi itu maknanya sesuai ada. fungsi. Gimana? Menarik sekali ya Yang. Dan ini saya yakin banyak orang yang belum tahu juga terkait dengan arus bolak-balik dan fungsi dari stabilizer itu sendiri ya Yang ya. Iya. Oke, menarik sekali. Nanti masih ada lagi ya Ini penyebab yang lainnya. Terus bagaimana kalau seandainya bukan stafol? Ada orang yang bilang pakai UPS kan bisa. Bagus mana UPS dengan stafol? Nah, itu kan ada iya ya. Ya. Iya, betul Yang. Terlalu panjang kita bicara. Ya. Kita lanjut Ke part berikutnya. Iya. Oke sahabat semua, untuk pembahasan yang terkait dengan UPS ya, perangkat tersendiri selain stabilizer akan kita bahas di episode atau di sesi berikutnya. Terima kasih sahabat semua. Eyang, terima kasih sekali. Sama-sama.